atau tidak nih dan gimana ceritanya nih di Pak Ganjis dulu semasa di PSIM itu kotak suratnya paling banyak dari fans. Nah ini benar nggak Pak Adan? Iya. Siswandi Ganjis, kiper legendaris PSIM yang berdiri kokoh di bawah Mister Gawang era 80 sampai 90-an. Dikenal dengan refleks kilat dan keberanian luar biasa. Ganjis bukan cuma kiper, tapi simbol loyalitas dan cinta sejati untuk PSIM Jogja. Ganjis tumbuh dari darah penjaga gawang. Ayahnya adalah legenda Persijap Jepara. Bermulai berkarir di PSIM setelah pindah ke Jogja tahun 1979 dan menempa diri lewat klub-klub lokal. Di episode spesial Jaban Garis kali ini, kita ngobrol bareng langsung dengan sang living legend tentang masa-masa kejayaan, kisah di balik jersey PSIM, dan filosofi hidup seorang penjaga gawang sejati. Halo. Jumpa lagi teman-teman semua dalam rubrik podcast Jaban Garis. Bersama saya Pak Don. Saya Harwinanto. Iya. Jangan lupa ya teman-teman semua ketika mengikuti podcast ini subscribe, komen, dan share. Komen Anda sangat menentukan perkembangan podcast kita. Jaban Garis kita ini bicara soal sepak bola, baik itu PSIM, PSS, atau timnas sekalian. Nah teman-teman, untuk kali ini ya kita kedatangan tamu spesial Pak Jo. Iya. Ayo, mungkin sudah sudah tahu, mungkin ada yang baru tahu, tapi saya yakin ini pada tahu semua. Apa ini? Mas Ganjis. Siswandi Ganjis. Nah, Pak Jo, kita kan kedatangan tamu spesial nih hari ini, Pak Ganjis. Pak Siswandi Ganjis ini adalah legenda hidup PSIM Jogja, Pak. Betul. Nah, ini luar biasa banget. Beliau ini sampai sekarang masih punya predikat penjaga gawang salah satu yang terlama membela Laskar Mataram. Iya. Nah, ini pasti pengalamannya luar biasa banyak nih. Kita kulik-kulik ya, Pak. Kita kulik-kulik nih hari ini. Sapa dulu nih Mas Ganjis. Oke. Halo Pak Ganjis. Halo. Iya. Oke. Pak Ganjis, sekarang sibuk apa, Pak? Kalau saya sekarang kan sudah pensiun nih. Saya dulu kerja di Bank Pembangunan Daerah di Jogja. Kemudian saya sekarang udah pensiun. Kegiatan saya cuma mengamati sepak bola. Pas banget ini Pak. Sama ngomong cucu. Pas. Oke. Tentu mengamati itu bandingkan sama yang dulu-dulu tuh banyak. Ya. Kalau ceritanya dulu sebelum lebih tahu dulu Mas Ganjis itu awalnya kenal sepak bola, kemudian terus terjun di PSIM itu awalnya sampai bisa gabung di PSIM nih ya. Sampai jadi saya lihat di referensi itu legenda hidup PSIM. Ya. Dia sebetulnya kalau ceritanya itu agak panjang sih Mas. Jadi intinya itu saya nggak menyangka kalau orang mau nyebutin saya sebagai legenda itu sih nggak juga. Masih banyak pemain-pemain PSIM yang lain, karena saya lihat itu pemain PSIM itu kan historisnya sangat panjang. Tapi oke lah, saya ceritakan awal mulanya ketika saya di Jogja itu. Awalnya itu saya terinspirasi dari bapak saya, karena bapak saya itu dulu adalah pemain Persijap Jepara. Di era tahun 70-an, 60-70-an itu. Jepara itu termasuk dulu di era tahun-tahun segitu itu punya reputasi bagus. Ya. Termasuk dia juga banyak sekali menelurkan banyak pemain, termasuk Haryanto. Kita tahu itu punya penjaga gawang PSSI. Tapi saat itu saya dari kecil itu memang suka ngikut bapak saya untuk ikut main bola gitu. Ikut kemana bapak main bola. Kadang-kadang saya sangat bandel terus bolos
sekolah. Cuma kepengen mau ikut bapak saya main bola. Terus kemudian waktu saya lulus SMP, kemudian saya kepingin bahwa saya kepingin jadi seperti bapak saya. Ya. Tapi itu apa yang kira-kira kalau di Jepara saya nggak mungkin untuk mau bisa kayak gini gitu. Kalau kita cuma mau latihan di Persijap dan yang lain-lain. Ya. Akhirnya waktu itu saya bilang sama bapak saya kepingin sekolah di bagian olahraga yang arahnya ke arah sepak bola. Saat itu adanya cuma di Jogja, kemudian di Jogja itu dulu semua sebetulnya awalnya sekolah menengah olahraga atas itu menampung pemain-pemain berprestasi. Tapi kemudian ketika saya masuk ternyata itu berubah jadi SGO. Sekolah guru olahraga ya, Pak? Sekolah guru olahraga. Oke. Nah, dari situ kemudian saya tekad untuk masuk, walaupun sebetulnya bapak saya juga agak ketir-ketir karena saya itu dari 2 bersaudara sebetulnya. Dari kakak saya perempuan dan saya cuma laki-laki. Jadi ketika saya harus ke Jogja kan bapak saya kehilangan anak ini. Perantau ya, Pak ya? Iya. Akhirnya oke lah. Saya ke Jogja, kemudian di Jogja itu memang benar-benar saya digembleng oleh kehidupan di mana saya harus dari orang yang nothing gitu, kita dari nol, yang nggak ngerti apa-apa di sini, apa klub itu harus bagaimana, akhirnya kita tanya, akhirnya masuklah saya di klub HW. Hizbul-Watan ya, Pak? Wah, besar ini Pak John di Jogja. Iya. Sejarahnya panjang sekali. Iya. Saya tahu waktu itu ternyata Hizbul-Watan itu sejarahnya luar biasa. Karena kan sebelumnya udah banyak sekali pemain-pemain Hizbul-Watan yang memang punya banyak prestasi. Dan dulunya dia stadionnya cuma di Asri ya, lapangan Asri. Sampai aku berdebu kalau era saya karena jelek. Lapangan yang sangat jelek, pasir. Tapi itulah tempat menempa diri ya. Ya, betul sekali. Waktu itu semua pemain di sana itu ternyata jadi itu ketika dia justru latihan yang nggak nyaman. Iya kan. Waktu itu ditempa benar-benar ya Pak, fisik dan mentalnya. Kemudian waktu itu saya banyak dilatih, tapi kan waktu itu kita juga nggak ada yang namanya prosedur. Oh, latihannya harus begini, untuk kiper harus begini, kan nggak ada. Jadi waktu itu saya dipegang oleh Pak Nurdin Basa. Pak Nurdin Basa itu punya pengalaman dia ngelatih kiper. Itu karena dia dulu pernah di Pardiditex, pernah di Warna Agung gitu. Sehingga dia banyak melihat ketika Endang Tirtana, Sudarno waktu itu yang di sana itu dilatih itu harus bagaimana. Maka ketika dia sampai ke Jogja, dia coba untuk diterapkan ke saya. Wah, luar biasa, sangat berat ya. Karena saat itu belum ada itu ya Pak, kurikulum atau lisensi yang memang benar-benar untuk kepelatihan itu belum ada ya Pak. Belum ada. Tahun segitu saya kalau nggak salah cuman punya buku, sampai sekarang saya punya, saya simpen itu di situ. Itu karangannya Pak Maladi. Itu menjaga gawang yang era lah. Kita kemudian dia itu menulis buku, tapi gambarnya itu bukan foto, gambar tangan itu bagaimana kita menangkap bola yang betul dan yang lain. Gambaran langsung ya. Gambar ya. Saya punya bukunya, nanti coba kapan-kapan nanti kita tunjukin sama teman-teman bahwa ini adalah sumber bagaimana kita. Tapi kalau sekarang banyak sekali yang bisa dikembangkan. Perkembangannya luar biasa ya Pak. Bisa lewat YouTube dan yang lain-lain. Nah, setelah itu kemudian ikutlah kompetisi di PSIM. Internal PSIM ya. Dari mulai junior saya masuk, ya banyak sekali. Nggak tentu kita jadi kiper itu langsung begitu dilatih jadi pinter itu enggak sih, pasti Mas Hermin juga udah ngalamin prosesnya sangat panjang dan sangat susah untuk bersaing saat itu.
Terus Pak, akhirnya itu kan di sini dalam catatan saya itu Mm-mm. Pak Gancis masuk tim senior PSIM itu periode 1981. Nah itu kan tentu apa ya Pak, dalam situasi itu Pak Gancis boleh nggak ceritain seperti apa sih Pak PSIM di era Pak Gancis yang ada di situ dulu? Itu seperti apa Pak? Jadi tahun 81 Ya, kalau kita melihat awalnya adalah PSIM dalam posisi yang saat itu harusnya dari kampung ke kampung. Karena kita dulu nggak ada liga, Oh, tapi oke. kita itu di kelas yang harusnya kita bertanding di antar desa, antar kota. Jadi kayak di Sragen, kayak di Kota-kota sekitar kota-kota gitu ya kecil, Pak ya? ya. Ya, Jadi ya. belum sampai kita ke wilayah yang paling Ya, besar. ya. Kemudian dari situ kemudian ada beberapa pengurus yang memang waktu saat itu saya lihat mereka cuma dari masing-masing klub yang mereka sepak bola punya klub, kemudian mereka ditunjuk untuk jadi pelatih. Tapi memang sini di Jogja itu ada beberapa pelatih yang memang punya kualitas secara kualitas, Ya. secara pendidikan dan yang lain-lain. Cuman saat itu memang kita dalam musisi transisi, di mana saat itu dulu 81 itu kalau nggak salah kita ada Sari Bumi Raya. Ya. Kemudian banyak pemain-pemain senior kita di atas saya itu yang mereka rata-rata udah masuk ke direkrut ke Sari Geser Bumi Raya. klub itu ya Pak Iya. ya? Ya. Yang Sari Bumi Raya notabene kan lebih ke semi profesional. Semi profesional ya. Ya. Tentu mereka lebih memilih untuk ke Ya. semi profesional ya. Akhirnya kita dengan sisa-sisa yang ada, kemudian kita sempat latihan, sempat ikut turnamen, sempat ikut kompetisi antar desa, antar kota gitu. Ya belum tentu semuanya sukses. Belum tentu semuanya sukses. Sekeras itu ya dulu. Ya, ya. Terus iya Pak John, ini Pak Ajis kembali ke era apa? Mungkin masa kecilnya dulu kan. Pengen mengklarifikasi juga nih. Ya. Pak Gancis itu punya ketakutan pada petir Pak. Ini benar atau enggak Pak? Itu seperti apa sih Pak ceritanya? Boleh ceritain Pak? Ya, yang tadi pernah saya ceritakan ya Pak Jono waktu itu sama Herman juga. Jadi waktu kecil itu saya itu kan suka sekali ikut bapak saya untuk main bola gitu. Nah saat itu ada yang namanya bapak saya itu main bolanya itu di Salatiga. Ya. Di lapangan Salatiga ini sekarang mungkin lapangannya masih ya. Lapangannya itu agak atas karena itu kan dekat bandara. Ya. Di atas, terus kemudian di sana ada namanya kejuaraan Makuto Romo, nggak salah ya. Makuto Romo. Coba nanti dilihat historisnya. Di situ pertandingan antara Salatiga sama Persijap Jepara. Saat saya biasanya kalau bapak saya main, kalau lapangan dulu itu kan belum ada stadion tuh. Belum ada tribunnya ya Pak? Belum ada tribunnya. Jadi base itu masih di samping sekitaran lapangan. Jadi ketika kita itu dulu nonton, kalau nggak hujan ya kita nontonnya di samping, sebelah lapangan kayak di Kridosono itu. Kita nonton gitu, bapak saya main gitu. Tapi saat itu waktu itu mendung, hujannya gerimis gitu, nggak terlalu kencang. Tapi kemudian ketika petirnya udah mulai agak ada petir gitu kan, nggak langsung mungkin dari jauh dulu kelihatan. Untungnya ada orang yang mau ngajakin nontonnya di bis aja biar nggak kehujanan. Nah, oke lah. Akhirnya saya ke bis. Kemudian ketika saya di bis itu, maka ada petir. Petir itu langsung menyambar ke pemain. Nah, dari sambaran pemain itu langsung kayak orang kalau diserang perang itu langsung tiarap. Tiarap semua itu pada jatuh. Nah, jatuh di antaranya saya lihat pertama bapak saya. Bapak saya enggak sih, cuman ya agak jauh. Tapi kan penjaga gawang itu paling ujung ya. Nah, kemudian saya lihat strikernya Persija itu dalam keadaan dia sudah gosong Mas meninggal. Jadi dan di sekitarnya itu udah shock semua. Jadi yang satu itu meninggal langsung di tempat,
seperti kebakar itu semuanya. Ya, Terus yang lain-lain itu shock semuanya. Ada beberapa pemain yang shock, ya, jadi ya. udah kayak orang kaget gitu. Nah, dari situ tuh saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Maka sekarang yang namanya Stadion Jepara itu ada Stadion Kamal Kamal Junaidi. Junaidi, ya. Ya, itu salah satu striker pemain andalan Penghormatan untuk penghormatan. Kamal Junaidi ya, Pak. Ya, dulu tuh striker itu baru bagus-bagusnya Ya. dia pemain masih muda, Ya. potensinya banyak, tapi tiba-tiba kena musibah itu. Pak Anjas ada di situ ya ketika Dan itu, saya Pak, ya? adalah saksi hidup aja Hidup di di situ. situ ya, Pak. Ya, itulah yang membuat saya itu kadang-kadang sekarang tuh trauma kalau lihat ada main bola hujan gitu. itu. Waduh, takut gitu ya. Ya. Sampai sekarang kan stadionnya masih Kamal Stadion masih stadion Junaidi. Stadion Kamal Junaidi itu stadion lama Ya. masih. Kemudian sekarang dia bikin stadion baru yang sekarang namanya apa itu? Stadion Bumi Kartini ya? Gelora Bumi Kartini, Jepara. Gelora Bumi Kartini. Ya, timnya juga Liga 1 Pak sekarang. Nah. Super League Pak. Lucunya dulu ketika saya main pernah juga kita jadi satu pool dengan Persija. Oh, iya, Pak. Iya. Jadi waktu itu ya kita bingung, bapak saya mau belain yang mana. Anaknya main di Pengurus ya. Iya, iya. Persija ya. Jadi ya itulah. Kenangan kisahnya. seru ya. Bagaimanapun Jogja, karena saya bisa main bola itu di Jogja. Oh, Jadi belajar saya semuanya sebelumnya gitu. belum pernah bisa main Ya. bola yang benar-benar itu di Jepara belum pernah. Di sana itu baru saya coba-coba karena saya merasa bapak saya punya sepatu yang dulu masih pool itu, pool saat pakai dulu kan pakai paku ya, gitu. Pak. Ya. Kemudian dulu nggak ada sarung tangan, dulu kalau kaosnya itu yang Sampai segini sini, ya. nah, itu sering tetap saya pakai, terus saya coba untuk mau latihan itu. Ya, Nah, ya. itu jadi inspirasi saya. Inspirasinya ya, Pak. Itu Pak John, Pak Gancis nih sampai 95 ya, Pak. Ya. Di PSIM sebagai pemain ya berarti. Itu sangat lama Pak John. Ya, saya Panjang sekali kan. saya masih ingat Mas Gancis main nih, masih sempet kan saya masuk KR itu 94. Menonton langsung ya, Pak. Meliput 94. kan langsung. Kalau meliput kan saya waktu itu Ya. bukan wartawan olahraga. Oh, oke. Tapi pernah ya kan Mengikuti ya, mengikuti terus ya. lihat Ya. pertandingan Mas Gancis main dulu. Wah, Gimana Pak John? rasa apa namanya pendukung Mas Gancis itu waktu itu udah banyak banget ya. Ini berarti kan udah terkenal banget. Nah ya, ini ada cerita Pak Ya. Gancis, benar atau tidak? Nah, ini dan gimana ceritanya nih? Di Pak Gancis dulu semasa di PSIM itu kotak suratnya paling banyak dari fans. Nah ini benar nggak Pak Adan? Iya. Ya, Pak. Ya, sebetulnya ya itu masa lalunya. Cerita yang disebutkan. Jadi yang lucu itu, jadi memang dulu sangat banyak itu. Dulu kan belum ada HP, Ya. belum ada ini. Jadi kalau orang mau menyukai gitu, penggemar itu mereka biasanya ngirim surat. Seru. Suratnya itu ya kita mungkin nggak bisa balesin lagi. Ya, ya. Banyak banget. Sangat Banyak banget. Dan ada satu yang saya simpan sampai sekarang Ya, itu. ya. Mereka mengaku fans saya, Ya. dan dia itu mengumpulkan semua clipping yang ada di media. Dia gunting, Ya. dia bikin clipping. Ya. Satu saat itu dia berikan ke saya. Wow. Nah, luar biasa saya Ya, nggak nyangka. Tapi kemudian dia tahu, oh Mas, saya ini ngumpulin karena saya merasa sangat ngefans gitu. Dia ngumpulin clipping itu, terus kemudian dia kasihin ke saya gitu. Wah. Saya kan jadi bingung, Pak. Saya nggak sempet mau di media. Tapi ya itulah, itu kan masa lalu. Iya, Ya, cerita seru ya masa lalu ya, Pak. Ceritanya itu kalau penggemar itu ya gitu, mungkin masih malu-malu ya. Oh, oke Pak. Ya, kita harapkan ini dari yang nonton podcast ini ya bisa bernostalgia. Iya, benar. Ya betul sih. Terus ini Pak Gancis, kalau kita mulai geser ke
masa-masa sekarang ini ya Pak Gancis ini Ya. itu Pak John tipikal seseorang yang membuka diri dengan banyak pengetahuan tentang sepak bola yang sekarang Iya, ini terus iya. berkembang ya Pak. Iya. Pak Gancis mengikuti itu dan saya tahu betul karena emang beberapa kali berrelasi dengan beliau. Nah, Pak Gancis melihat PSIM yang saat ini itu gimana Pak Gancis menurut Pak Gancis?